Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita bertemu lagi dalam mata pelajaran fikih di kelas 11 ini, yang mana hari ini kita sudah masuk ke bab 4, yang mana bab 4 ini materinya adalah seputar perceraian. Tentu di dalam materi ini semua mungkin sudah ada yang tahu, dan sebagian juga ada yang belum paham apa saja yang termasuk ke dalam perceraian. Nah, di dalam bab 4 ini materi juga di dalamnya. Jadi bukan hanya perceraian, tapi ada beberapa yang lainnya juga. Nah, yang pertama tentu perceraian itu sendiri, kemudian khulu, selanjutnya fasah, kemudian dilanjut dengan iddah, dan terus ada hadanah, dan terakhir itu ada yang namanya rujuk. Nah, keenam materi ini semua termasuk ke dalam bab 4, yakni pembahasan tentang perceraian, seperti itu. Nah, tentu kita tidak akan langsung membahas keenam poin ini, dan kita akan membahas satu per satu terlebih dahulu. Nah, tentu yang pertama yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ya tentang perceraian. Nah, perceraian tentu yang kita dengar adalah satu kata yang istilahnya kurang enak didengar, karena menggambarkan suatu rusaknya rumah tangga atau hubungan dalam kekeluargaan, seperti itu ya. Nah, untuk lebih mengetahui bagaimana kita tahu tentang lebih dalam tentang perceraian, tentu kiranya kita harus membahas terlebih dahulu bagaimana pengertian dari perceraian itu sendiri. Nah, perceraian dalam bahasa fikih dikenal dengan istilah talak. Nah, jadi talak dan perceraian itu sama ya, diambil dari kata at-talak. Secara bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan, sedangkan dalam pengertian secara istilah talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan dengan menggunakan kata-kata. Nah, seperti itulah singkatnya pengertian tentang perceraian atau talak itu sendiri. Kemudian selanjutnya ada dasar hukum perceraian. Nah, ternyata perceraian itu ada pula dasar hukumnya. Nah, terdapat dalam surat apa nih? Nah, yaitu terdapat dalam surat An-Nisa ayat 130 yang bunyinya wa iyatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atih wa kana Allahu wasi'an hakima. Yang artinya, dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya, dan Allah Maha Luas karunia-Nya, Maha Bijaksana. Kemudian selain dari ayat 130 surat An-Nisa ini, ada pula di surat At-Thalaq ayat 1, kemudian ada di hadis riwayat Abu Dawud. Nah, selanjutnya selain dasar hukum dari perceraian, ada pula yang namanya rukun dan syarat tolak, dan tentu ada rukun dan syaratnya. Jadi tidak sembarang orang menceraikan atau mentalak. Nah, rukun talak ada 3, yaitu suami, istri, dan lafad. Nah, lafad di sini maksudnya ucapan talak yang dikeluarkan oleh si suami. Adapun syarat-syarat dari step ketiganya sebagaimana berikut. A, suami yang menjatuhkan talak. Kemudian B, istri, yaitu istri itu yang ditalak. Kemudian C, ucapan talak. Jelas yang dimaksudkan untuk talak ya. Kemudian selain rukun dan syarat talak selanjutnya ada macam-macam talak. Nah, tentu banyak pula macamnya. Kemudian macamnya ini ditinjau dari beberapa tinjauan. Salah satu yaitu diambil dari 4 tinjauan, yaitu ditinjau dari proses menjatuhkannya, kemudian ditinjau dari segi jumlahnya, ditinjau dari segi keadaan istri, dan keempat itu ditinjau dari segi boleh atau tidaknya rujuk. Nah, itulah macam-macam talak yang tentu ditinjau dari beberapa tinjauan ya. Coba kita akan lihat apa saja yang ditinjau dari misalkan dari segi jumlahnya. Nah, seperti yang kita tahu dan sering kita dengar,
ditinjau dari segi jumlahnya itu ada 3 tinjauan, yaitu talak 1, talak 2, dan talak 3. Pasti talak 1 yang pertama kali dijatuhkan suami kepada istrinya, kemudian talak 2 talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya untuk yang kedua kalinya, dan talak 3 ya talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya untuk ketiga kalinya. Nah, itulah kiranya materi seputar hari ini berkenaan dengan perceraian. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas bagaimana itu hulu, rujuk, idah, hadanah, dan fasah di pertemuan berikutnya. Untuk di pertemuan hari ini cukupkan sekian, kiranya nanti dari teman-teman yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi seputar perceraian, mari kita berdiskusi di lain waktu, atau kita diskusi di tempat yang kiranya mendukung. Seperti itu. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.